Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bersama saya Dena Amanda dan rekan saya Rahmah beserta Pauzi. Kita di sini mau bincang-bincang terkait beasiswa MOSMA 2023 nih teman-teman. Jadi kita sudah bersama para penerima beasiswa MOSMA 2023. Sobat UIN Jakarta tahu nggak apa itu MOSMA? Nah, MOSMA adalah kepanjangan dari Moral Overseas Student Mobility Award 2023. Nah, jadi MOSMA ini merupakan salah satu beasiswa program beasiswa yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan LPDP. Nah, sekarang kita sudah bersama teman-teman para penerima beasiswa MOSMA sendiri ini teman-teman. Oke teman-teman, kabar gembiranya adalah tahun ini ada 34 mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang menerima beasiswa MOSMA 2023. Mereka akan melakukan studi selama 6 bulan di berbagai negara seperti Malaysia, Tunisia, Maroko, Amerika, dan lain-lain. Sebelumnya kita ucapkan dulu selamat datang kepada seluruh mahasiswa penerima MOSMA 2023. Oke, kita lanjut lagi ke betul banget. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, kita tentunya harus kenalan dulu kan ya. Sebelum untuk memperdekat. Siap. Ya, mungkin boleh nih dari kakak kita yang di samping nih. Boleh dari mungkin nama, jurusan, semester dan fakultasnya di mana gitu. Nama saya Teguh. Saya dari Fakultas Dirasat Islamiyah. Karena di Fakultas Dirasat Islamiyah tidak ada prodi, hanya fakultas. Saya saat ini sedang di semester 6 FDI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya, baik. Halo teman-teman UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perkenalkan, nama saya Kresna Syardianto. Saat ini saya berada di semester 4 prodi Agribisnis, tepatnya di Fakultas Sains dan Teknologi. Terima kasih. Halo teman UIN, perkenalkan saya Fahrizi, saya mahasiswa semester 6 Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Salam kenal semuanya. Oke, izin perkenalan ya teman-teman UIN semuanya. Perkenalkan nama aku Lintang Ayu Taufikoh, berasal dari Fakultas Syariah dan Hukum, tepatnya di jurusan Hukum Tata Negara, dan sekarang aku baru semester 4 menuju semester 5. Salam kenal semuanya. Halo Sobat UIN, nama saya Kenayu Darmananda dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya semester 4 menuju semester 5 sekarang. Salam kenal ya. Halo, salam kenal. Oke, boleh dilanjut mungkin. Halo Sobat UIN, aku Amira Syahira, mahasiswi semester 6 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP UIN Jakarta. Halo, oke. Halo semuanya. Kita udah kenal. Oke, mungkin tadi kita lupa programnya kemana kan ya. Mungkin sekalian nih alasan kalian tuh untuk join di program MOSMA 2023 tuh apa? Mungkin ada motivasi sendiri nih atau rencana sendiri emang pengen keluar negeri untuk kuliah di sana. Mungkin boleh nih 2 orang aja ya kita tarik ya. Mungkin dari agribisnis dulu nih ya. Boleh Mas ya mungkin. Baik, terima kasih Kak Fauzi atas kesempatannya. Untuk program MOSMA 2023 ini saya mengambil tujuan ke Amerika Serikat, tepatnya itu di Universitas York College of Pennsylvania. Nah, alasannya kenapa sih saya ingin menuju ke negara tersebut, karena dari perspektif saya sebagai anak agribisnis yang saya ingin membandingkan bagaimana kondisi agribisnis di negeri barat sana gitu, yang potensinya sebetulnya masih lebih besar di Indonesia, tapi mengapa mereka bisa jauh lebih maju dari segi teknologi, segi macam-macam ya. Dan selain itu juga saya juga mempunyai tujuan personal, yaitu memang saya ingin meneliti secara lebih detail mengenai kaktus yang ada di Amerika, karena salah satu habitat kaktus itu memang ada di Amerika gitu. Jadi memang saya punya penelitian yang ingin meneliti lebih dalam terhadap tanaman tersebut. Jadi itu sih alasan saya dan motivasi saya kenapa saya ingin ke Amerika Serikat. Dan ditambah juga kebetulan kampus tujuan saya itu memang menyediakan kurang lebih major atau jurusan yang kurang lebih sama dengan agribisnis itu. Jadi namanya itu environmental horticulture gitu. Jadi itu sih Kak motivasi saya. Oke, berarti emang udah punya rencana nih sebelum ke sana kan ya? Oh iya, sudah. Mungkin buat jurusannya nih Kak, apakah sejalur dengan jurusan Kakak yang Kakak ambil di sana atau gimana?
Kebetulan sejalur sih, ada sejalur. Memang yang saya jadi sebelum saya memilih universitas itu saya memang sudah meriset dulu kira-kira ada nggak nih jurusan yang sejalur di sana gitu dengan agribisnis gitu, karena ya memang ketertarikan saya kebetulan dari segi tanaman gitu. Jadi saya ingin meneliti lebih dalam seperti itu sih. Dan jadi saya ingin masuk ini, kebetulan ada universitas yang ternyata York College of Pennsylvania ini punya kurang lebih jurusan yang mirip dengan agribisnis. Nah, ya udah saya ke sana kebetulan sekali seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan nih teman-teman buat perwakilan dari agribisnis. Mungkin kita beralih nih ke perempuannya ya, Kak. Mungkin siapa Kak Rahmat, tunjuk aja, Kak. Ayo, mungkin temennya. Oh iya, yang megang mic aja langsung. Iya, boleh. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Alasannya mungkin beda nih karena kan dia udah punya rencana gitu kan buat neliti kaktus ya di sana. Nah, Kakak gimana tuh buat alasannya sendiri? Oke, jadi sebelumnya aku tuh cerita sedikit ya, ngikut Mosma ini mungkin teman-teman juga sama, kita dapat link dari dekan atau dari Kaprodi untuk beasiswa ini, atau kalian cari sendiri. Tapi aku sendiri tuh dari Kaprodi, di linknya di share di grup, terus aku daftar. Pertamanya aku daftarnya nggak di universitas yang aku terima saat ini. Waktu itu aku pengennya ke UK, tepatnya ke Leiden, sama yang kedua aku pengen ke Singapura aja kalau seumpamanya dari Leiden ditolak. Ternyata untuk di UK itu kuotanya dikit banget, dan yang ke ASEAN itu nggak ada yang universitas yang menerima program di akhir tahun gitu. Terus kebetulan aku keterima di York College ini, otomatis aku harus mereshuffle ulang apa yang harus aku teliti di sana. Dan kebetulan aku emang dari beberapa bulan yang lalu tuh tertarik banget sama arbitrase internasional. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, arbitrase itu tuh adalah suatu penyelesaian sengketa tapi alternatif. Jadi sengketa bisnis internasional itu kan biasanya bergulir tentang hukum-hukum yang mengikat dan tidak pasti, karena pasti ada unsur kepentingan satu sama lain gitu kan dari para pembisnis. Nah, arbitrase internasional biasanya kalau di Indonesia kebanyakan tuh para pembisnis tuh pasti merujuknya kalau nggak ke hukum Australia itu ke hukum Amerika. Nah, kenapa itu mereka tuh cenderung untuk mengambil itu? Mungkin ataukah lebih tegas hukumnya, atau justru lebih longgar daripada arbitrase yang diterapkan di Indonesia. Nah, itu sih Kak Fauzi ya, alasan aku, dan mungkin itu akan menjadi salah satu riset jurnal aku yang akan aku fokuskan dari nanti berangkat ke sana. Dan mungkin kebetulan di York College itu dia tuh dekat sama salah satu perpustakaan kuno yang ada di Amerika. Di Pennsylvania itu kan ibarat kata state yang ibarat kata kabupaten lah. Kalau dari New York ke York College, ke Yorknya itu kita dari Jakarta ke Jawa Tengah ke Semarang gitu. Nah, tapi di sana tuh nggak kalah jauh keren gitu. Mungkin nggak sekeren Columbia atau yang lain, tapi kebetulan aku juga udah searching, di sana ada perpustakaan yang memang ada satu bagian di perpustakaan itu memang isinya tuh riset terkait perkembangan hukum common law, dan yang itu dirujuknya juga nanti untuk step-step dari arbitrase internasional gitu. Oke, baik, makasih. Boleh tepuk tangan mungkin dari Kak Lintang ya, Kak. Nah, mungkin kita beralih nih ke pertanyaan berikutnya ya, boleh mungkin Kak Dena, gimana tuh? Jadi Sobat UN Syarif Hidayatullah Jakarta, kita sudah mendengarkan nih alasan mereka mengambil perguruan tinggi di negaranya masing-masing begitu ya. Iya, betul banget. Dari hal tersebut kita beralih ke pertanyaan selanjutnya mengenai gimana nih perjuangan dan proses untuk bisa sampai gitu kan ke titik tersebut, bisa diterima gitu dalam beasiswa Mosma ini. Boleh kita tunjuk ke perempuan terlebih dahulu ya. Mungkin kebetulan saya dari jurusan komunikasi. Di sini juga ada jurusan komunikasi. Langsung saja kita tanya. Ini tentang ini ya. Ya, jadi kalau misalkan kalau kita boleh tarik nih ke belakang, persiap aja sih yang Kakak siapin nih buat daftar dan sampai lolos di Mosma 2023 ini gitu. Baik, persiapannya tuh awalnya tentu saja kan tadi seperti yang dikatakan sama Lintang. Kalau saya tuh tahu berita tentang beasiswa Mosma ini tuh dari Kaprodi.
Kebetulan kaprodi saya tuh dosen ini komunikasi antar pribadi, dan beliau men-share link tentang pendaftaran beasiswa itu. Tentu saja hal yang dipersiapkan pertama itu kan seleksi administrasi, tentu saja melengkapi dokumen-dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan kayak TOEFL, dan itu kan mepet banget ya waktunya. Jadi ketika mencari jadwal tes TOEFL itu agak kesulitan karena ternyata kuotanya banyak yang penuh di bulan itu. Sedangkan terakhir tuh kalau nggak salah tanggal berapa ya? 5 awalnya ya, terus diundur. Nah itu kita awalnya kesulitan dalam mencari tes TOEFL. Lalu ketika udah dapat, ketika sudah mendapatkannya, akhirnya kita tes. Saya kebetulan tes online, dimana itu kan nggak bisa langsung keluar sertifikatnya. Akhirnya saya coba tanya, ini bisa ada unofficial score-nya nggak? Akhirnya bisa di-download, dan saya coba daftar, masukin ke linknya itu pakai unofficial score-nya. Dan pokoknya banyak banget kayak tes narkoba, terus transkrip nilai gitu. Terus pokoknya di situ saya paling suka itu ketika seleksi wawancara. Kenapa? Karena ketika seleksi wawancara itu saya merasa mengenali diri saya sebenarnya gitu. Apa yang saya butuhkan, apa sih tujuan saya itu gitu kan. Jadi saya mencari tahu gitu proses wawancara beasiswa itu seperti apa sih gitu. Akhirnya saya mempunyai wawasan dan pengetahuan baru ketika itu, karena sebelumnya saya belum pernah sama sekali mengikuti beasiswa seperti ini, dan ini pertama kali, dan akhirnya saya menemukan hal-hal baru di dalamnya, seperti itu sih. Wow, tepuk tangan dulu dong. Kalau boleh tahu ngambil jurusan apa di sana dan fakultas apa dan universitas apa gitu? Kebetulan saya awalnya mendaftar di Singapura, tapi ternyata Singapurnya itu nggak menerima, belum menerima, tapi belum dibuka gitu. Jadi untuk saat ini hanya beberapa negara saja yang dibuka. Nah kebetulan kalau ASEAN itu ada Malaysia, jadi semuanya ditarik ke Malaysia. Dan untuk yang Malaysia ini ternyata tidak bisa memilih ke kampus yang sudah dituju awalnya. Jadi diarahkan untuk satu kampus akhirnya di UITM, University Islam Teknologi Mara gitu. Oh begitu. Ya, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Setelah kita beralih, teman kita akan beralih ke para cowok-cowok nih. Siapa nih kira-kira ya? Mungkin di sebelah saya mungkin ya. Silakan. Oke, baik. Jadi gimana tadi pertanyaannya? Gimana nih proses sampai hingga bisa diterima gitu? Alu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kalau misalnya ditanya Alu ya, sebetulnya kurang lebih mau kemanapun negaranya sama ya programnya, dan untung karena memang MOSMA ini program yang baru berjalan. Sejauh ini kami hanya alhamdulillah melewati 2 tahapan. Tadi ada tahapan seleksi administrasi yang sudah dibilang mepet ya, karena kebetulan saya juga pakai unofficial nih Mbak nih. Jangan-jangan kita sama tesnya. Iya, jadi sama, ada TOEFL barangkali waktu itu, dan ada mungkin surat keterangan aktif diminta bikin. Iya, surat keterangan aktif, dan beberapa surat pernyataan lainnya yang bisa kita unduh dari website MOSMA-nya itu sendiri. Dan kalau misalnya tadi juga sama sih ya dengan Mbak Lintang, siapa? Oh Dea ya, sama mengikuti wawancara juga, yang wawancaranya itu full menggunakan bahasa Inggris ya, sama ya. Wow. Tapi katanya kalau kata Teguh karena dia pakai bahasa Arab ya, jadi seperti itu tahapannya. Terus apa lagi? Persiapannya gitu, apa yang dituju ke sana gitu? Oh iya, mengenai persiapan selain berkas sih, terutama mungkin kalau buat saya pribadi ya, yang masa agak berat itu mungkin di TOEFL, karena jujur untuk persyaratan di MOSMA ini cukup tinggi barangkali, minimal 500 kalau misalnya untuk 500. universitas lain, dan Asia 450 ya.
475, iya. Jadi waktu itu saya coba cari informasi dulu, tentunya saya amankan daftar tesnya. Lalu setelah itu memperbanyak latihan. Karena kebetulan kayaknya dewasa ini kan latihan TOEFL itu sudah cukup mudah ya. Jadi saya cukup pakai aplikasi, waktu itu ada yang saya unduh di Play Store. Saya latihan, saya ngerjain soal udah kayak makan tuh 3 kali sehari tuh. Pagi ngerjain, bangun Lebih tidur ekstra ya siang. perjuangannya. Karena bayar TOEFL mahal, Mbak. Betul. karena iya, ya bisa 2 kali, cuma bayar 2 kali. Bener lagi. Karena kan TOEFL ini kan kita ada persyaratannya, TOEFL-nya seperti apa, dan barangkali nggak bisa yang gratis-gratis Iya, gitu, dan bayar dan mengeluarkan biaya juga. Makanya tentu harus dimaksimalkan dong. Makanya waktu itu saya mencoba seperti itu. Terus juga berkaitan dengan wawancara, alhamdulillah saya punya teman yang membimbing saya gitulah. Terima kasih untuk teman saya itu. Bukan anak Siapa dulu? bukan anak UIN, tapi terima kasih untuk teman saya itu yang membimbing dari tahap pendaftaran sampai tahap wawancara, karena dia juga salah satu awardee di program sebelah. Yang pasti teman-teman Berjasa tahu. sekali temannya. Iya, dan ketika wawancara juga sempat latihan, ada mock up test, dan saya juga diberikan wejangan-wejangan seperti apa oleh dia. Jadi mungkin seperti itu kalau untuk saya sendiri. Terima kasih. Nah, Sobat UIN, Sobat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dapat kita simak baik-baik bahwa persiapan yang paling urgen dari mereka berdua ini adalah tes TOEFL. Jadi, untuk teman-teman semua ya mahasiswa UN Syarif Hidayatullah Jakarta mungkin bisa nih mempersiapkan latihan TOEFL-nya dari sekarang agar apa? Agar bisa nanti di tahun depan mungkin ya pendaftaran kembali dibuka. Gitu. Mungkin kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Silahkan Kak. Oke, sejauh ini cukup seru ya pertanyaannya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi udah dikasih tahu prosesnya ya, prosesnya sudah perkenalan juga. Nah, sekarang kita mau tahu nih tips and trick kira-kira gitu. Kira-kira apa aja nih kiat-kiat yang sudah dilakukan oleh teman-teman penerima beasiswa MOSMA ini? Mungkin dari di samping saya nih yang paling dekat sama saya. Oke. Saya perlu tahu nih kira-kira dia kegiatannya apa aja bisa sampai lolos di MOSMA ini gitu. Iya, apa Tips-tipsnya belajar mulu gitu ya ya. kan? Apakah hobi belajar 24 jam? Saya juga kurang tahu. Kita langsung aja ya tanyain teman-teman. Silahkan. Oke, makasih Rahma atas pertanyaannya. Kalau kiat-kiat sendiri itu kebetulan kan karena persyaratan MOSMA itu dari IPK harus 3,5. Jadi mungkin teman-teman yang pengen daftar buat tahun depan persiapin dari sekarang, rajin-rajin belajarnya, terus juga karena ada persyaratan kayak pengalaman organisasi, pengalaman kegiatan. Wah, teman-teman yang mau daftar tahun depan punya banyak waktu untuk ikut berbagai hal. Terus juga antisipasi untuk pendaftaran yang mepet, teman-teman bisa. Oke, untuk antisipasi pendaftaran yang mepet, teman-teman bisa latihan gimana caranya memanage time, memanage waktu kalian dengan sangat baik. Karena kebetulan kemarin aku sendiri itu karena tabrakan dengan UAS, terus juga harus mengerjakan proposal skripsi, itu mepet banget waktunya, harus ngerjain MOSMA juga. Dan kebetulan juga aku kemarin sempat sakit, jadi pagi aku ke rumah sakit, siang aku ngerjain proposal, malam aku latihan interview teman-teman. Jadi Give applause dong. Jadi kiat-kiatnya ya mumpung kalau misalnya teman-teman mau daftar tahun depan, mumpung waktunya masih panjang, kalau bisa tes TOEFL dari sekarang, terus juga rajin-rajin belajarnya, terus ikut banyak kegiatan juga, dan ya mungkin kalau selain untuk dipakai untuk MOSMA juga bisa untuk kegiatan lainnya, jadi nggak akan rugi kalau buat siapin dari sekarang. Wow. Wow, luar biasa ya. Emang ternyata tuh setiap perjalanan orang itu punya tantangannya masing-masing. Jadi teman-teman ya kalau mau nih daftar sekarang ya, persiapannya juga bisa dari sekarang gitu. Karena tadi
nggak cuman dipakai untuk Mosma juga, bisa jadi kalau misalnya nggak lolos di Mosma bisa dipakai buat ikut beasiswa yang lain seperti itu. Iya, betul banget. Nah, kan ini mendadak nih ya di 2023. Jadi buat teman-teman nih yang karena udah dikasih tahu nih tips and triknya gimana ya kan, jadi lebih leluasa buat persiapannya gitu kan ya. Nah, mungkin aku jadi poin penting nih selain mempersiapkan IPK dan pengalaman organisasi dari Kak Rezi juga kan ya tadi mengenai kita butuh mentor ya gak sih? Betul. Jadi buat mempercepat lah, karena yakin gak sih kalau kita belajar dari pengalaman orang lain tuh kegagalan lebih minus kan, maksudnya lebih berkurang daripada Betul. kita sendiri yang Setuju, ngalahin setuju. kegagalan kan gitu ya. Iya. Mungkin ada tambahan lagi? Cukup sepertinya seperti ini. Jadi kan masih ada yang semester 4, masih ada yang nanti semester 5, itu mungkin bisa jadi mentor teman-teman semua. Kalau misalnya sejurusan nih kayak betul. Kakak Lintang gitu, di reach out aja Iya. Diingetin kating-katingnya aja gitu mukanya. ya, dideketin aja Diingetin gitu, mukanya. ditandain mukanya ya sayangnya. Oke guys, Mungkin ini kita belum bahas kesulitan karena kan ini mepet, mungkin ada cerita nih di dalamnya nih. Kan ada bahasa Inggris semua nih, kita beralih ke Arab nih. Masya Tunasia Allah. ya, Tunasia Iya, mungkin. betul. Oh betul Tunasia. Mungkin beda apa gimana tuh alurnya? Atau ada cerita tertentu nih dari Kak Teguh ya? Apa dukungan orang tua seperti apa atau gimana, atau ada masalah di perkuliahannya semenjak mempersiapkan MOSA 2023 ini? Mungkin boleh cerita nih dikit ke kita semua. Terima kasih Kak Fauzi. Setuju dengan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan saya terkait dengan tes TOEFL dan tes TOEFL kalau bahasa Inggris, juga dengan prestasi dan akademik itu harus disiapkan matang-matang. Kalau saya pribadi dari background Fakultas Dirasat Islamiyah, tentu yang harus disiapkan adalah tes TOEFL berbahasa Arab yang itu standarnya 550 untuk ke Timur Tengah. wow, lebih luar biasa lagi ya. Jadi alur saya mengetahui MOSMA ini pasca OASE. Jadi ada kaitan dengan OASE. Setelah OASE saya mengikuti debat bahasa Arab mewakili UN. Alhamdulillah waktu itu juara 1. Kemudian Masya Allah. Ibu Dekan mengontak saya memberikan informasi terkait dengan MOSMA. Lalu saya diminta untuk mendaftarkan MOSMA, dan karena peminat MOSMA ini banyak dari Fakultas Dirasat Islamiyah, maka Ibu Dekan dan rekan-rekan wakil dekan mengadakan inisiatif untuk mengadakan seleksi internal fakultas untuk mendapatkan rekomendasi dari dekan fakultas. Karena OASE ini sudah mengharumkan fakultas, maka dibebaskan dari seleksi tersebut dan kami mendapatkan ya betul. Sehingga tadi yang teman-teman TOEFL terkendala dengan waktu, alhamdulillah kami tidak, karena kami lebih tahu dari awal mempersiapkan itu dengan matang. Tapi ada satu hal yang kami rasa itu sulit ketika mempersiapkan TOEFL, yaitu tabrakan waktu. Waktu itu saya mendapatkan jadwal di hari-hari yang memang ada jadwal UAS, dan UAS tidak bisa ditinggal, sehingga saya merelakan TOEFL, kemudian saya tetap mengerjakan UAS. Untungnya ada sesi remedi yang bisa saya ikuti. Jadi kita mendapatkan 2 kali sesi tes. Saya ikuti remedi dan alhamdulillah di tes yang satu kesempatan terakhir itu saya mendapatkan nilai yang melampaui target MOSMA. Tidak sampai 590. Itu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Karena memang setiap universitas, pusat bahasa universitas itu punya standar TOEFL berbeda-beda, dan menurut saya yang paling sulit ya di UIN Syarif Hidayatullah ini. Karena dulu ketika mahasiswa baru saya ikut tes TOEFL dan nilainya tidak seperti di UIN Malang. Memang tutup juga, belum buka. Kemudian terlepas dari apa yang tadi saya disampaikan oleh rekan-rekan semua, satu hal penting yang harus teman-teman siapkan dan minta, yaitu doa orang tua, begitu. Kemudian banyak-banyaklah berdoa. Kalau saya sendiri alhamdulillah dari 2015 saya masuk awal pesantren, saya mendawamkan salawat. Dan itu luar biasa. Saya kira teman-teman di sini kalau boleh jujur buka suara juga ada istiqomah ibadah tersendiri. Mungkin salawat ya, yang itu bisa menembus langit. Begitu rekan-rekan semua. Terakhir ingin saya sampaikan pesan Imam Syafi'i, fada'il autana waqtaribi. Mari kita melampaui tanah air kita bersafar, kita
merantau ke luar negeri untuk mencari ilmu sehingga kita akan mendapatkan ganti dari apa yang telah kita tinggalkan, bahkan lebih dari itu semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Emang Masya Allah, tabarakallah. perwakilan kita dari ke Arab Tunisia ini emang nggak diragukan lagi. Iya, nih. betul. TOEFL aja gitu. Sangat-sangat. Nah, mungkin kan tadi bahas orang tua ya. Mungkin kita lebih ke perasaan nih. Setelah kalian mendapatkan atau lolos ke beasiswa MOSMA ini, mungkin ada perasaan dari orang tua tuh seperti apa ke kalian? Terus persiapan apa yang kalian sudah siapkan buat berangkat ke sana, dan berangkat itu kapan sih? Mungkin teman-teman mau tahu nih. Bisa didoakan baik-baik di sana kan, karena ini 1 semester 6 bulan ya. Mungkin boleh cerita sedikit nih dari Kak Rezi mungkin ya. Oke, boleh, silakan. Baik, Kak Fauzi, terima kasih. Wah, menarik ya. Karena kalau misalnya berkenaan dengan orang tua, kebetulan ketika pengumuman saya bukannya bareng dengan orang tua, dan alhamdulillah memang dari latar belakang orang tua sendiri, orang tua saya tidak ada yang kuliah gitu. Tidak ada yang kuliah, hanya tamatan SMA. Jadi ketika tahu anaknya diterima, Masya Allah senangnya luar biasa. Masya Allah senangnya luar biasa, sampai pokoknya kabar anak pertamanya pergi ke Amerika itu pokoknya tetangga tahu. Saya nggak tahu gimana, pokoknya kemarin kejadian saya pergi buat beli air gitu, isi ulang air, terus ditanya kapan berangkat, kata saya berangkat apa gitu. Oh, itu ke Amerika, lah tahu dari mana ini tukang air. Oh, ternyata ibu saya yang aktif memberikan informasi seperti itu. Jadi alhamdulillah bentuk syukur yang luar biasa dari orang tua saya, bahwa anaknya satu-satunya barangkali bisa anak pertamanya bisa melanjutkan studinya, dapat kesempatan kuliah 1 semester di Amerika. Terus ya alhamdulillah sih sejauh ini tahapannya berangkatnya insya Allah kalau untuk Amerika akhir bulan ini ya. Akhir bulan ini di bulan Agustus, sekitar tanggal 20-an Agustus, karena nanti kami itu diplot di awal bulan September, atau bahkan ada yang akhir bulan Agustus juga sudah mulai kuliah di sana. Begitu. Jadi semoga lancar sampai berangkat dan sampai pulang lagi. Amin, Masya Allah. Iya, bahagia banget pokoknya lah tetangga gitu kan. Karena yang utama itu buat orang tua, kebanggaan sendiri kan. Sekali. Mungkin ini yang pertama kali ke luar negeri atau gimana, Kak? Oke, apalagi pertama kali kan bakal seru nih, bakal banyak cerita di sana kan. Mungkin Kak Rahma mau ada nanya-nanya lagi apa gimana nih? Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Oh, boleh. Pertanyaan terakhir teman-teman. Iya. Ini kan kita udah tanya-tanya banyak hal gitu, kita udah dapat informasi. Nah, untuk penutupan tanyain closing statement gitu. Oke, boleh. Entah closing statement apa dari teman-teman MOSMA ini, yang penting yang pasti kita pengen dengar motivasi atau mungkin moto hidup, atau terserah lah Boleh. closing statement dari teman-teman semua. Mungkin dari sebelah saya ya, yang pertama boleh saja. Oh iya, betul. Oke, kalau closing statement mungkin buat teman-teman MOSMA atau mungkin teman-teman semua yang pengen daftar buat MOSMA nanti, kalau menurut aku gunain kesempatan yang udah kalian dapetin sekarang dengan sebaik-baiknya, gali ilmu sedalam-dalamnya, lalu juga jangan lupa kita sebagai mahasiswa muslim ya tetap memegang identitas kita, dan jangan segan untuk memberikan ilmu kita yang udah kita nanti ke mungkin adik-adik tingkat kita, ke masyarakat-masyarakat sekitar, karena nantinya kita selain dapat ilmu, kita juga bisa idenya buat masyarakat kita. Oke, lanjut mungkin buat sebelah. Baik, kalau dari saya sendiri, buat kalian yang masih merasa mungkin kurang percaya diri atau masih meragukan kepercayaan diri kalian, bisa banget kalian harus mencoba, karena kalau kita itu tidak mencoba, kalau kita tidak mau bergerak untuk kemajuan diri kita tidak akan mendapatkan hal-hal yang baru untuk kemajuan diri kita. Jadi jangan malu untuk mencoba dan tetap semangat. Oke, kalau dari aku mungkin kalau dari dua temanku itu adalah mengoptimiskan untuk berjuang baik akademik ataupun pengalaman-pengalaman dan mempercayakan diri bahwa kita tuh mampu. Kalau aku lebih ke segala sesuatu yang kalian perjuangkan jangan lupa selalu ingat kepada Tuhan, atau gimana caranya dekati Tuhan, karena kecerdasan kita nggak ada apa-apanya dibanding dengan rahmat berkah yang langsung Tuhan tunjuk buat kita hari itu. Karena aku sendiri pun merasa kayak kok
Tuhan milih gue kenapa gitu. Tapi ya karena tadi kayak yang dilakukan sama Kak Teguh, aku juga melakukan hal yang sama. Aku punya satu amalan yang itu tuh turun dari nenekku ke almarhum abahku, dan itu sampai sekarang juga aku masih lafalkan di setiap sore hari menjelang maghrib. Itu adalah lafaz salamun qaulam mir rabbir rahim. Sebenarnya aku nggak tahu itu lafaz artinya apa, tapi mungkin itu satu lafaz untuk mengetuk pintu keberuntungan dari Tuhan gitu. Thank you. Baik, kalau dari aku sendiri mungkin untuk teman-teman UIN atau PTKI secara umum ya, saya tuh dulu kerap mempertanyakan, ini sebenarnya kalau misalnya kita kuliah di UIN, apakah kita punya kesempatan yang sama dengan teman-teman yang kuliah di instansi sebelah, sebut saja begitu. Nah, namun alhamdulillahnya dengan adanya program dari Kementerian Agama, dari Beasiswa Indonesia Bangkit, dan salah satunya program MOSMA yang tentunya kita berharap dan yakin tahun depan pasti ada lagi. Ini adalah satu kesempatan yang sangat bagus bagi kita untuk mendapatkan kesempatan yang sama, peluang yang sama untuk mengembangkan diri. Namun tetap percaya teman-teman, kita sebagai mahasiswa UIN dari jurusan apapun kalian, kita punya nilai yang tidak dimiliki oleh kampus-kampus lain, karena bagaimanapun dari jurusan apapun tentunya kita berusaha untuk mengintegrasikan ilmu Islam dalam ilmu yang kita pelajari. Jadi tetap semangat, keep doing what you doing right now, dan saya yakin pasti kita akan tetap dimudahkan dalam berbagai kesempatan lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih terhadap teman-teman rekan-rekan sekalian. Mungkin closing statement dari mereka memang sudah cukup lengkap sebetulnya ya. Dan sudah sangat mewakili gitu. Cuma ya balik lagi, sesuatu yang diomongkan itu tidak hanya harus didengarkan gitu. Cuma memang harus dicermati, karena masing-masing tiap kita, misal ada orang yang beranggapan kayak kamu mah enak ngomong gini, kamu begitu gitu. Enggak kayak gitu nyatanya gitu. Tiap kita punya background yang berbeda, tiap kita punya motivasi untuk diri sendiri gitu loh. Jadi yang paling bisa memotivasi diri kalian itu adalah diri sendiri gitu. Jadi jangan terlalu berpatokan sama orang lain, jangan sampai ada rasa iri dengki terhadap orang lain gitu, karena itu akan mematikan rezeki, mematikan masa depan kalian juga, seperti itu sih. Nah, terus juga selanjutnya sisanya siapkan aja gitu. Tadi seperti yang udah diomongin oleh Kak Rezi, untuk kalian yang awalnya selalu underestimate UIN, tidak bisa dapat chance apa-apa, tidak bisa dapat opportunity macam-macam. Nyatanya ini sekarang sudah terbuka lebar-lebar. Masa iya nggak mau diambil, diusahakan yang bener aja gitu loh. Terus kalian apa gunanya kalian ngedumel kalau emang udah ada kesempatan nggak diambil ya kan? Gitu. Nah, terus terakhir dari aku sih, izin Bapak Teguh Sultan, saya ingin mengeluarkan mahfuzat. Mohon maaf bila salah ya. Jadi ini kalau dari aku, manarofa Buddha safar istangda, itu artinya adalah barang siapa yang tahu jauhnya suatu perjalanan maka bersiap-siaplah ya. Nah, yang dimaksud perjalanan di sini itu bukan bener-bener jalan traveling, enggak. Cuma maksudnya adalah kalau kita sudah ingin menunjukkan sesuatu, udah punya goal sesuatu, kita tahu apa yang harus dipersiapkan, persiapkan gitu sejauh apapun itu. Seperti itu kalau dari aku. Jadi harus istiqomah, fokus sama tujuan apa yang ingin kalian capai, dan kesempatan nggak datang dua kali gitu. Itu dari aku sih. Terima kasih. Ini bagian sisa jadi bingung. Semuanya sudah bicara dengan bagus-bagus sekali. Jadi disampaikan Mahfudot juga. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa hal penting yang teman-teman saat ini lakukan untuk mencapai target lolos beasiswa MOSMA ini, tentu selain amalan istiqomah yang tadi saya dan pasti semua di sini lakukan, adalah bahasa. Karena kita lolos MOSMA ini dari bahasa, entah bahasa Arab ataupun bahasa Inggris, TOEFL ataupun TOEFL. Jadi Mas tadi punya Mahfudot, saya juga punya. Idza kanatil lughatu fi alfadina lakanatid dunya ala qabdatina. Kalau bahasa kita kuasai di lisan kita, maka kita akan mudah menggenggam dunia. Entah kita pergi ke Amerika, ke Inggris, bahkan ke negara Timur Tengah sekalipun. Demikian dari saya. Semangat istiqomah. Iya, baik, mungkin kalau kita rangkum nih teman-teman, mungkin ada 3 poin utama di dalamnya nih. Pertama, coba, ya kan? Kalau kita belum coba gak tahu hasilnya gimana kan. Nah, kalau kita nggak coba itu udah pasti gagal hasilnya. Kedua, percaya. Mau omongan apapun dari teman-teman kita, dari siapapun itu, entah kita diragukan oleh mereka, nah opportunity ini menjadi kesempatan kita nih
membuktikan diri kan, kalau kita tuh bisa, mampu, dan kemampuan kita tuh melebihi mereka. Sampai bisa ada di posisi teman-teman ini pastinya sulit kan gitu kan. Dan yang terakhir, selalu libatkan Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaannya, libatkan orang tua juga, orang tua dan juga Allah Subhanahu wa taala di setiap doa kita dan setiap usaha kita gitu kan, teman-teman. Nah, mungkin tambahan dari Kak Dena. Nah, gimana nih Sobat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta? Tentu teman-teman sudah termotivasi ya dengan closing statement dari setiap masing-masing penerima beasiswa, dan kita berharap juga untuk kedepannya kita bisa juga nih untuk meraih beasiswa lainnya gitu kan. Amin. Nah, mungkin teman-teman cukup di sini. Kita tutup ya. Mungkin kita ucapkan selamat lagi nih ke teman-teman semua. Selamat dan selamat berjuang ya, iya, teman-teman. Satu semester di sana ya. Semoga membawa cerita seru nih buat di-share ke teman-teman UIN Jakarta gitu kan. Mungkin mau ditutup. Ya. Kak Dena. Mungkin kita akhiri sampai di sini perbincangan hangat kita bersama saya Dena Amanda dan rekan saya Rahma dan rekan saya Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.